tahun baru dan nyanyian dipakai dari Minggu Jemaat, NKB dan lagu pujian. Pendeta yang akan melayani firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu Pendeta Yurike WR STH, pemain musik Stefani Epsina, pemandu lagu Ibu Edna Sari, di multimedia Yoel. Bahwa semua pelayanan diberikan dari segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapat berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hati dan pikiran kita untuk beribadah, kita menyanyi dari Himne Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 3. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru. Karena itu bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat silakan duduk kembali. Di mana
Amin. Jemaat kami undang berdiri dan mengaku bahwa ia benar-benar berdosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya dalam Yesus Kristus. Maka kami memberikan bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Muliakanlah Tuhan Allah kita, pujilah namanya yang tinggi luhur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang selama ini melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghantarkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penyerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Menyanyi dari KJ 48, kemuliaan bagi Bapa. Mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bersama-sama membaca Alkitab kita sesuai dengan amanat nas, bahwa bacaan kita hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai ayat 27. Yang akan saya bacakan demikian dengan dibawa perikop ucapan berkat iman. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat menikmati tahun yang baru 1 Januari 2025. Kebenaran firman Tuhan mengawali di tahun ini dan mendasari kita dalam persekutuan ibadah. Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami selalu bersyukur karena kemurahan Tuhan. Engkau menyertai kami di sepanjang hari-hari hidup kami, sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru ini dengan harapan yang baru. Kami senantiasa serahkan seluruh kehidupan dan keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Dibekali kami dengan kebenaran firman yang saat ini akan kami dengar bersama-sama. Urapi sekalian kami yang berhadir pada saat ini. Mampukan kami untuk menjadi pendengar yang baik, dan mampukan kami menjadi pelaku firman. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya ajak kita bersama-sama mengambil bagian dalam pembacaan Alkitab dari Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membaca pada bagian yang ganjil dan jemaat disilakan membaca pada bagian yang genap. Kita akan memulai dalam perikopnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, seberapapun kehadiran kita di tempat ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mendengar firman Tuhan dengan baik. Firman Tuhan katakan, 1 atau 2 orang yang berkumpul dalam namaku, aku akan ada di tengah-tengahnya. Apalagi kita yang berhadir pada saat ini di gedung gereja ini lebih dari 1. Kita meyakini dan kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam persekutuan kita. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah melewati tahun yang lalu dengan segala masalah. Kita memasuki tahun yang baru ini meskipun hanya beberapa jam dari jam 1 atau jam 12 tengah malam, kita sudah masuk ke pukul 8:30 lebih. Artinya kurang lebih 9 jam kita menikmati tahun yang baru ini. Itu adalah nasihat.
Terkadang nasihat bisa kita patuhi, kita taati, bisa juga nasihat ini kita langgar. Kita dengar di telinga kanan, keluarnya di telinga kiri. Terkadang kita pun juga cuek dengan keadaan dan situasi yang sudah diperingatkan kepada kita. Tetapi tetap kita melakukan diri kita. Hidup kita berpusat pada Kristus. Artinya seluruh kehidupan dan keberadaan kita taruhkan hanya di dalam Dia. Itu bagi orang-orang yang percaya. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, yang tidak mengenal dan tidak mengandalkan Tuhan, hidup mereka hanyalah untuk diri mereka sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya tidak akan pernah ada yang tahu. Tetapi bagi kita yang percaya dan mengaku harap bersatu dengan Kristus, akhir dari kehidupan kita tahu bahwa hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Setiap apa yang kita lakukan, jerih lelah kita, sekecil apapun itu, ketika kita melakukannya di atas dasar kasih Tuhan, maka itu akan menjadi sukacita dan berkah, diperhitungkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena itu dikatakan sempurna karena sukacitaku, sukacitamu. Dengan kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tentu intinya ada harapan yang baru yang Tuhan berikan. Tentu itu bukanlah karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan sendiri yang sudah menyatakan kasih dan kesetiaan dalam kehidupan kita. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita di dalam Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, Yesus telah menunjukkan teladan dalam mengosongkan dirinya. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Yesus menunjukkan teladan dalam hal mengosongkan. Yesus memiliki kedudukan istimewa ilahi, tetapi Ia tidak memperlakukan dirinya untuk diistimewakan. Kristus tidak menginginkan kehendaknya jadi, tetapi Ia taat kepada Bapa yang telah mengutus Dia. Yesus bukan saja melayani, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, tetapi Ia memberikan dirinya mati di kayu salib. Yesus telah memberikan teladan pengosongan diri tanpa memperhitungkan harga diri. Bagian ini yang mengajarkan kita
bagaimana kita menyatakan kehidupan kita, bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup dalam satu kesatuan, dalam kebersamaan kita, dan kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Yesus melakukan itu dengan luar biasa bagi kita. Tidak menganggap kesalahannya darinya, tidak menganggap kemuliaannya dipertahankan, tetapi yang menyamaratakan dirinya seperti manusia. Saya dan Bapak Ibu Saudara selalu menginginkan kehidupan kita lebih baik. Tentunya pedoman yang diajarkan oleh Yesus di awal tahun ini, supaya kita selalu bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ketika di masa lalu kita, di tahun-tahun yang sudah kita lewati, ada kebencian, ada dendam, ada ketidaksukaan, ada keiri hatian kepada saudara-saudara kita. Tutup, nikmati hari ini. Ketika banyak hal yang menyakiti hati kita, lepaskan itu. Isi kehidupan kita bersama dengan Tuhan, bersatu. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada belas kasihan, kesempurnaan, sukacita, sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ketika kita mampu untuk melakukan itu, menanggalkan kehidupan lama kita dan memasuki kehidupan yang baru, supaya dalam nama Yesus bertepuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Awali tahun yang baru ini dengan cuaca yang baru, dengan cuaca yang menyegarkan kita, cerah. Harapan kita sejauh itulah perjalanan sampai pada akhir di penghujung tahun dan memasuki tahun-tahun yang baru dengan semangat yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan memberkati kita. Amin.
sudah mendengar firman, berkati hidup kami. Firman Tuhan menjadi penuntut bagi kami, memampukan kami berhikmat untuk menjalani hidup, bijaksana dalam mengambil keputusan. Hidup yang diberkati akan menjadi berkah. Tuhan, kami berdoa dan kami usahakan seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari-hari perjalanan kehidupan kami disertai oleh Tuhan, sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru ini dengan harapan ini. Biar Tuhan selalu menyertai kami menuntun kehidupan kami, agar kami berketetapan dalam nasihat Tuhan, untuk bersatu dan merendahkan diri sama seperti Kristus. Tuhan, kami sadar akan keberadaan kami. Siapa kami di hadapan-Mu? Seringkali menyakiti hati Tuhan dalam tutur kata kami, dalam pikiran kami dan kedua hati. Kami seringkali menyakiti hati pasangan hidup kami, melewati tutur kata kami dan juga perbuatan kami. Kami pun seringkali menyakiti hati anak-anak kami. Kami seringkali menyakiti hati saudara-saudara kami. Kami juga seringkali menyakiti hati sesama kami. Saat ini kami mohon pengampunan Tuhan, agar kami boleh menanggalkan kehidupan lama kami, dan kami boleh memasuki tahun yang baru. Tuhan yang saat ini terbaring sakit, dalam fisik yang lemah, dalam ketidakberdayaan mereka, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, agar mereka selalu meyakini dan bersyukur kepada Tuhan. Jikalau bukan Tuhan melakukan itu, maka sia-sialah apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Terkasih mereka di kehidupan mereka, berikanlah mereka kesabaran, berikanlah mereka ketabahan, dan berikanlah hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus, kami berdoa, anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan mereka, dalam masa-masa pendidikan mereka, dalam masa-masa mereka menjalani dan meraih akan masa depan mereka. Tuhan, Engkau tahu akan keberadaan mereka, dan di tiap pribadi lepas pribadi mereka, Tuhan memberikan jaminan kehidupan, jaminan harapan, jaminan masa depan. Tuhan, kami berdoa dan kami menyerahkan gereja dan pengabaran Injil. Kami menyerahkan kami sebagai hamba-Mu. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami semangat melayani tanpa mengenal saat dan waktu. Biarlah kami boleh setia untuk menjalankan tugas panggilan kami bersama hamba Tuhan, bersama penuntun diakon, bersama tim ibadah yang Tuhan berikan mereka talenta, baik dalam memuji, dalam bermain musik, dan dalam keahlian lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, berikanlah damai dan sejahtera bagi negara dan bangsa kami, bagi wilayah Kalimantan dan secara khusus Kabupaten Kapuas, agar hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami rukun dan damai, kami boleh saling menghargai menghormati, kami boleh bersama-sama sehati, sepikir, satu jiwa dan satu tujuan. Bersama kami mengucapkannya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, sebab kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Allah yang menanggung, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang terkandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilahkan duduk. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10. Doa persembahan. Dengan ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semua itu berasal daripadamu. Berita Injil telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani, serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini, kiranya berguna untuk menopang berita Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang memberi persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sedang jemaat diundang untuk berdiri dan berkat Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, masukilah tahun baru ini dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus pada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.
Dia hukuman orang kami. Bisa.